Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 yang akan menyampaikan teknik penyampaian berita buruk dengan kasus CA Pulmu. Selamat saksikan. Lupa perkenalan. Oke, halo, perkenalkan nama saya Figras Damayanti, saya sebagai istri pasien. Halo, saya Gina Laila, saya sebagai perawat. Halo, saya Irsad Maulana, saya sebagai pasien. Halo, saya Sirmi Haliza sebagai dokter. Halo, saya Retno Finasi sebagai presentator dan narator. Berita buruk secara medis didefinisikan sebagai informasi yang menciptakan pandangan buruk bagi kesehatan seseorang. Berita buruk juga tersebut dapat menimbulkan perasaan tanpa harapan pada pasien, ancaman terhadap kesehatan mental maupun fisik pasien, atau resiko mengganggu dan mengacaukan gaya hidup dan kesehariannya dari pasien. Dalam teknik menyampaikan berita buruk terdapat 3. Yang pertama itu adalah penyampaian berita buruk secara tidak langsung, dan yang kedua penyampaian berita buruk secara langsung. Penyampaian berita buruk itu sendiri, yang pertama, berita buruk itu langsung diucapkan pada pasien di awal dan jangan melakukan aksi menghindar. Dalam penyampaian berita buruk, gunakan kalimat yang sesingkat mungkin, dan perawat harus menunjukkan bahwa ia itu memperhatikan perasaan pasien tersebut. Nada suaranya juga harus menunjukkan bahwa perawat menghayati apa yang dirasakan oleh pasien. Selanjutnya juga ada memperendah tingkat frustasi, mengucapkan kata-kata simpati seperti contohnya, saya sangat mengagumi kekuatan dan keberanian ibu atau bapak. Kami semua di sini ada untuk mendukung bapak dan ibu. Lalu juga beritahu pasien bahwa ada hal-hal yang membuat dirinya tidak terlalu kecewa. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kelompok 5 membuat video mengenai kasus seorang pasien laki-laki berusia 40 tahun dengan perokok berat. Lalu ia terdiagnosa CA pulmo atau kanker paru-paru. Selamat menyaksikan. Pasien Icat dan istrinya Gros kembali ke rumah sakit untuk mengetahui hasil rongsen dada yang dilakukan 2 hari lalu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau nanya untuk hasil pemeriksaan suami saya bersama Bapak Indonesia. Berbeda belum Yesus? Tanggal lahirnya boleh sebutkan? Tanggal 12 Januari 1980. Saya lihat dulu ya datanya. Atas nama Bapak Icat ya? Ya baik, di sini sudah keluar ya hari ini untuk hasil ronsennya. Untuk hasil lebih lanjutnya saya akan tanyakan kepada dokter terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu bisa menunggu di ruang tunggu. Terima kasih ya Sus. Ya. Perawat Gina pun menghampiri dokter di ruangannya untuk menanyakan hasil rongsen dada pasien serta diagnosis terkait keadaan pasien Irsyad. Selamat pagi dok. Pagi Sus. Terima kasih dok. Ada apa Sus? Perkenalkan dok, saya perawat Gina. Ingin bertanya terkait hasil ronsen Tuan Icat tanggal lahir 12 Januari 1980. Baik, saya cek dulu ya. Dengan Tuan Icat 12 Januari 1980, betul. Ini ada hasilnya. Menurut hasil ronsen dan dari gejala-gejala yang ditemukan, Tuan Irsyad positif CA pulmo Sus. Nanti tolong diberitahukan dan diinfokan ke keluarganya ya Sus mengenai berita ini. Dan langkah selanjutnya yang akan keluarga jalankan dan mengenai proses kepatuhan pengobatannya ya Sus ya. Baik dok, akan saya sampaikan kepada pasien dan keluarga. Kalau begitu terima kasih ya dok. Misi ya.
Perawat Gina pun mengunjungi pasien dan istrinya di ruang tunggu. Kondisi Pak, Bu, untuk hasil ronsennya sudah keluar. Untuk keterangan lebih lanjutnya, Ibu dan Bapak bisa ikut ke ruangan saya. Mari. Mari Pak, Bu. Silakan duduk Pak. Setelah itu, perawat, pasien Irsad, dan juga istrinya berada di ruangan perawat. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Gina. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari pemeriksaan yang sudah Bapak lakukan sebelumnya. Di sini untuk penjelasan, saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit ini. Bagaimana Bapak Ibu bersedia? Kalau begitu, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, ada keluhan apa hari ini Pak? Masih suka batuk sih, sampai ada darahnya, terus sering batuk-batuk juga. Ada nyeri juga nih sus kalau batuk. Ya, baik, saya jelaskan ya sesuai dengan hasil yang sudah dilakukan, lalu juga menanyakan terkait beberapa pertanyaan dan juga keluhan yang Bapak alami. Kabar yang akan Bapak dengar dan Ibu dengar ini mungkin akan kurang menyenangkan. Jadi emang penyakitnya apa ya sus kalau boleh tahu? Ya, jadi Bapak Icat ini terdiagnosa penyakit kanker paru. Loh, kok tiba-tiba kanker paru? Apa hubungannya sus sama rokok? Lagian umur suami saya kan masih muda, Sus. Nggak mungkin ada kaitannya sama kanker paru. Ya, baik, saya jelaskan ya. Ya. Kanker paru ini merupakan jenis kanker yang dimulai di paru-paru, di mana paru-paru ini adalah organ utama dalam sistem pernapasan. Nah, kanker paru ini seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Namun seiring perkembangan waktu bisa menunjukkan seperti yang Bapak keluhkan atau yang Bapak alami saat ini. Lalu salah satu penyebab utama kanker paru ini adalah kebiasaan merokoknya Bapak. Terus rokok ini kenapa bisa menyebabkan? Karena rokok ini mengandung nikotin dan juga tar, yang dimana bisa merusak sel paru-paru. Seperti itu Pak. Untuk umur Bapak, karena Bapak masih muda, nah untuk penyakit ini tuh tidak memandang usia Pak. Siapa saja bisa terkena penyakit ini. Tapi Bapak jangan merasa kecewa ya. Bapak masih bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, Bapak juga jangan putus asa dan juga Bapak bisa tetap semangat. Baik, Sus. Untuk pengobatannya gimana ya, Sus? Ya, untuk tindakan selanjutnya, saran dari kami, Bapak dan Ibu bisa datang kembali 3 hari ke depan untuk mengetahui sudah sejauh mana penyakit yang Bapak alami saat ini. Pak, kita ikutin aja untuk pengobatannya, Sus. Baik, kalau gitu, ini untuk hasilnya. Ini bisa Bapak bawa. 3 hari ke depan Bapak bisa bawa lagi untuk hasil pemeriksaan ini. Terima kasih. Terima kasih ya, Sus. Sama. Udah keburu hari Jumat. Sekian video dari kelompok kami.